Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Para warahmatullahi jamaah, wabarakatuh. sambil menunggu jamaah yang lain belum komplit, kita isi pengajian sebentar tentang keutamaan membaca kalimat la ilaha illallah. Ya. Sambil kitab Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Judulnya Al-Itmi'nanul Qulub bi Dzikri 'Allamul Ghuyub. Ya. Wa yanbaghi lil muslim ayaghtanima al-awqatil mubarakah wal azminah al-fadilah. Sepatutnya bagi orang muslim mengisi waktu-waktunya yang berkah dan yang memiliki keutamaan. Wa khususon syahru Sya'ban. Pas ini kita lagi umroh di bulan Sya'ban. Khususnya di bulan Sya'ban wa lailatan nisfi minhu, dan malam nisfu Sya'ban. Bistiktsari fiha minal istighali bi kalimatis syahadah. Memperbanyak dia, kita sibukannya dengan memperbanyak membaca kalimat syahadah. Baca apa? Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Kita tahu ini ada kalimat zikiran Nabi Adam alaihissalam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam sejak Allah turunkan di Hindia, di kaki bukit Himalaya, bergerak terus sampai ke Ka'bah. Zikirannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini kita sepatutnya di bulan Sya'ban katanya mengisi waktu kita sebanyak-banyaknya membaca kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilman wa ma'rifatan. Ya. Pahami secara ilmunya, secara ma'rifatnya, wa amalan wa aqidatan, secara amaliyahnya dan secara akidahnya, wa minhajan wa ibadatan, secara manhaj dan ibadahnya, ya, wa dzikran wa tikraran, kita ulang-ulang terus tuh. Fahiya babud dukhuli fil Islam. Ya. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini adalah apa? Pintu masuk kita ke dalam Islam. Kemudian wasullimal wiqayal iman, dan akan menjadi tangga wasullam, akan menjadi tangga pemeliharaan iman kita. Kemudian wa mi'rajul qulub, membuat hati kita mi'raj, naik ke atas. Ya. Wal arwah ila rabbil akwanir rahim, dan membuat ruhaniyat kita, ruh kita ini juga naik kepada Allah. Wa hiya awwalu syu'abil iman. Ya. Kalimat la ilaha illallah merupakan cabang-cabang iman. Wa afdaluha wa hiya min akbari al-hasanat. Dan juga merupakan kebaikan-kebaikan yang paling besar allati yatajaddadu bihal iman, yang membuat iman kita semakin dibaharui. Maka ada hadis bunyinya jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman Anda dengan banyak-banyak baca la ilaha illallah. Hikmah berikutnya wa tukaffiru biha as-sayyi'at. Orang baca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu menghapuskan, ya, membersihkan dosa-dosa kita. Makanya kita selalu dari awal, ya, selama berangkat dari hotel ke masjid selalu apa zikirnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah, insya Allah turun rahmat tuh. Dengan menyebut nama Nabi, nanti kita mengharapkan syafaatnya. Kemudian hatta ta'khudha biyadi sahibiha fatadkhuluhul jannah. Nah, orang yang suka
baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu nanti akan membawa kita tuh masuk ke dalam surga. Wa hiya mafatihus samawati wal ard bal mafatihul jannah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga dikatakan apa? Kunci-kunci langit dan bumi. Bahkan kalimat la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Ya. Wa hiya allati tamna'ul ibad min sukhtillahi ta'ala. Orang yang suka baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu apa? Akan mencegah marahnya Allah kepada kita. Tuh, ya. Ya bapak-bapak, ibu-ibu tuh, bagaimana kita membuat Allah kagak marah sama kita, enggak murka sama kita. Maka setiap langkahnya baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang lemah adalah orang yang dia enggak mampu berzikir. Para orang berzikir itu boleh berjalan, boleh duduk, boleh sambil rebahan, kagak wajib berwudu. Ya, di mana saja dia berada, hatinya selalu bersama Allah. Kalimat yang paling ringkas kita sudah hafal, hikmahnya tadi banyak, ya, untuk mencegah marahnya Allah. Wa tu'minuhum min azabihi, juga membuat kita aman, terjaga daripada azabnya Allah. Waqad jaa fi fadliha ahaditsun katsirah. Banyak sekali hadis-hadis ya yang mengangkat tentang keutamaan membaca kalimat la ilaha illallah. Minha diantaranya hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, jaddidu imanakum, ya, perbaharuilah iman kalian. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kita memperbaharui iman kita? Qala, kata Nabi apa? Aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Begitu. Yang kedua, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ausini, nasihatkanlah aku ya Rasulullah. Nah, lihat nih, karena orang tuh pengen banget mendapatkan amalan, nasihat. Ya, kayak kemarin Ibu Vera, Kiai tolong dong baca doa ini apa, itu bagus tuh. Ya, terus juga sahabat begitu datang kepada Rasul bertanya, ya. Apa kata Nabi? Idza amilta sayyi'atan, apabila Anda melakukan satu kesalahan, fa'atba'uha hasanatan, ya, atbi'ha, maka ikutilah keburukan tadi hasanatan dengan satu kebaikan. Apa hikmahnya? Tamhuha, dia akan menghapus tuh. Misalnya ibu habis gibah, dusta, ya, udah la ilaha illallah Muhammadur Rasul, terhapus tuh. Ya. Faqultu ya Rasulullah, sahabat tadi bertanya lagi, aminal hasanati la ilaha illallah, apakah ya ada kebaikan-kebaikan dari kita baca la ilaha illallah? Nabi menjawab, hiya afdalul hasanat. Bahkan dikatakan orang yang membaca la ilaha illallah itu apa? Afdalul hasanat, kebaikan-kebaikan yang paling bagus. Kemudian diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ma min 'abdin qala, tidaklah seorang hamba yang berkata la ilaha illallah fi sa'atin min lailin aw naharin, ya, satu saat aja, 1 jam misalnya, seperempat jam, setengah jam, baik di malam hari, di siang hari, apa hikmahnya? Illa tamisat ma fis sahifah minas sayiat, catatan-catatan kita tuh yang udah tertulis merah itu terhapus semuanya. Ya, kan ibu-ibu nih mau dari rumah ke kantor, daripada bengong mikirin lain-lain, atau mau ke sawah, mau ke ladang, dengan baca la ilaha illallah. Mau ke pasar, ya, makanya ada doa pasar gini,
Barang siapa yang memasuki pasar, dia baca begini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kemarin lupa tuh waktu kita ziarah ke kebun korma tuh. Biasanya selalu saya bimbing doa tuh. Kelupaan tuh. Ya. Orang yang membaca itu apa? Diberikan 1.000.000 kebaikan, dihapuskan 1.000.000 kesalahan, dan diangkat 1.000.000 derajat. Gitu ya. Kemudian hadis lagi dari Abu Bakar radhiyallahu an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bila ilaha illallah." Hendaknya Anda sering-sering baca la ilaha illallah wal istighfaru katanya. Dan banyak-banyak juga baca istighfar. Fakthiru minhuma, perbanyaklah baca istighfar. Bu, hafal enggak Sayyidul Istighfar? Hafal kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika. Terus itu tiap pagi baca sekali sampai menjelang sore, kita dijaga oleh Allah tuh. Kalau kita mati dijamin surganya. Nanti dari asar baca lagi sampai menjelang pagi, kita dijaga tuh. Ya, orang cerdas katanya orang yang selalu menjaga Sayyidul Istighfar di setiap pagi dan sorenya. Fa inna iblis qala, sesungguhnya iblis berkata, ahlaktun nasa bidzunubi, aku hancurkan semua orang dengan dosa-dosa. Ya, digoda sama setan, akhirnya buat dosa kita. Kemudian sebaliknya, wa ahlakuni bila ilaha illallah, dan manusia menghancurkanku. Jadi juga kita bisa melawan nih, kita bisa nyerang setan. Bila ilaha illallah wal istighfar. Lihat tuh, manusia saya hancurkan dengan dosa-dosa. Sebaliknya, manusia menghancurkanku dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, ketika saya melihat ini nih, ya, ahlaktuhum bil ahwa, aku hancurkan manusia dengan hawa nafsunya. Ya, keinginan hawa-hawa yang jeleknya. Gitu. Wahum yahsabuna annahum muhtadun. Sementara mereka menganggap itu baik, ya. Mereka sedang berada dalam petunjuk Allah, padahal mereka sedang dalam apa? Dalam mengikuti hawa nafsunya, ya. Yang terakhir, Nabi kemudian juga bersabda, ma'alal ardi ahadun yaqulu, tidaklah ya seseorang yang di muka bumi ini mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah illa kafarat anhu khatayahu, melainkan Allah hapuskan darinya semua kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun kesalahan-kesalahan itu sebanyak buih di lautan. Tuh, Ibu amal itu. Ya. Baca apa? Baca la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Semua kesalahan kita Allah hapusin, walaupun sebanyak buih di lautan. Pernah ngeliat nggak buih di lautan, Bu? Tapi paham ya? Ya, yang gembur-gembur air itu tuh. Kemudian Nabi mengatakan juga, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, kemudian subhanallah wa bihamdi. Ya, Bapak Ibu, ini mudah. La ilaha illallah subhanallah wa bihamdi. La ilaha illallah subhanallah wa bihamdi. Fi kulli yaumin mi'ata marrah. Setiap hari 100 kali. Itu kalau Bapak Ibu baca paling hanya 15 menit tuh. La ilaha illallah, ya, subhanallah wa bihamdi. La ilaha illallah subhanallah wa bihamdi. La ilaha illallah subhanallah wa bihamdi. 100 kali tuh. Ya, apa hikmahnya? Khattat khatayahu.
in kana mithla zabil bahri, dibersihin semua dosa-dosanya meskipun apa? Sebanyak buih di lautan, ya. Taib, inilah sebagian daripada dalil-dalil keutamaan berzikir membaca la ilaha illallah. Semoga bisa diamalin, ya. Kita katanya orang muslim itu nggak boleh hatinya kosong. Kemana aja berjalan. Saya kenapa kalau berjalan bareng-bareng tuh suka bersuarain? Karena saya diajarin begitu oleh syekh saya. Makan bareng-bareng, niat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi al-mu'afi. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Agar apa? Ngingetin diri saya dan yang lainnya. Dan mau ke masjid tadi baca selalu apa? La ilaha illallah. Saya berzikir. Memasuki pintu gerbang, assalamualaikum ya Rasulullah. Sengaja saya suarain. Ya. Karena digambarkan begini, kalau kita nikah nih, istri kita orang awam nggak tahu apa-apa. Kita makan bareng nih. Setiap makan kita baca doanya dalam hati doang. Walaupun sudah 7 tahun kita nikah nih, istri kita nggak bisa apa-apa. Tapi setiap yang kita bisa lapas doanya kita sebutkan, dia akan dengar. Anak kita dengar. Mau tidur biasain sebut Allah, Allah, Allah 10 kali begitu. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Itu nanti anak kita dengar tuh. Ngikutin. Saya pernah gitu. Pas kita lupa bilang, "Bah, kok belum Allah, Allah, bah?" Kata anak saya gitu. Ya, itu baru baca doa apa? Baca ayat kursi, kemudian baca kulhu, falak nas, baru bismika Allahumma ahya wa amut. Tidur dah, ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap, Bapak? Oke.